Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menganalisis kasus yang ada di Indonesia, dan itu termasuk pengamalan Pancasila atau tidak. Oke, yang pertama itu yaitu DPR anggarkan Rp 48 miliar untuk GOR dan Sekjen sudah 13 tahun tak diganti. Seperti yang seperti kain pel. Itu untuk yang kedua ialah tentang narapidana yang mendapatkan remisi pada HUT RI ke-78, termasuk diantaranya mantan menteri yang terjerat kasus korupsi, bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum Indonesia. Terkait pengalaman Pancasila, menurut saya itu dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan remisi termasuk kepada narapidana kasus korupsi, dapat dilihat dari sebagai bentuk penerapan sila ini, yaitu memperlakukan narapidana dengan adil dan beradab. Remisi adalah hak yang diatur bagi narapidana yang berkelakuan baik dan sudah memenuhi syarat tertentu tanpa memandang jenis kejahatannya. Adapun lagi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski remisi adalah hak narapidana, pemberian remisi kepada pelaku korupsi bisa dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat, mengingat kejahatan korupsi berdampak luas pada kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Alasannya itu dari sisi kemanusiaan. Remisi adalah sebagian dari hak narapidana yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Namun jika dilihat dari perspektif keadilan sosial, remisi terhadap pelaku korupsi bisa dianggap kurang sejalan, karena korupsi berdampak besar terhadap kesejahteraan publik. Itu terdapat dari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan remisi. Ini juga menunjukkan bahwa pemberian remisi adalah wewenang Presiden yang diatur oleh konstitusi dan dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk mantan pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Jadi intinya pengalaman Pancasila terkait dalam sila kedua dan sila kelima. Yang ketiga yaitu adalah Presiden pemerintah respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Itu bisa dikaitkan dengan pengamalan Pancasila sebagai sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdampak di El Nino menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial, di mana negara hadir untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Alasannya yaitu pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi krisis, memastikan bahwa warga negara yang berdampak cuaca ekstrim tetap mendapat dukungan. Tindakan itu juga termasuk dengan prinsip keadilan sosial yang memastikan bantuan negara diberikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bantuan kepada KPM yang terdampak di El Nino mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memelihara kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang rentan. Jadi kesimpulannya yaitu sesuai dengan sila kelima dan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, yang untuk selanjutnya itu akhirnya cair juga. Jokowi bagikan BLT El Nino sebesar 400.000. Itu bisa dikaitkan dengan pengamalan Pancasila sebagai sila kelima. Untuk judul selanjutnya yaitu Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Itu dapat dianalisis sebagai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi perlu memastikan tidak merugikan petani lokal. Menurut saya itu termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang merupakan perekonomian harus berdasar pada asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah menahan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari AS. Nah, itu dapat dianalisis sebagai sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan untuk memperkuat pertahanan dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan negara yang merupakan amanah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Namun penting bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dengan negara lain. Adapun dari sila kedua yaitu pembelian pesawat tempur harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat seperti alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar negara lainnya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jika anggaran untuk pertahanan mengorbankan kebutuhan sosial, maka ini dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Adapun lagi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Investasi dalam pertahanan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika anggaran untuk militer terlalu besar dan mengabaikan program sosial, ini dapat dianggap bertentangan dengan keadilan sosial. Alasannya yaitu kebijakan pertahanan harus seimbang dengan kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Itu terkait dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi itu termasuk dari sila ke-1 yaitu ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, dan sila kelima keadilan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang saya sampaikan itu. Kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak bagus atau gimana gitu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.